Apa yang diinginkan Pak Sony dari aktor ini sebenarnya? Kenapa saya harus menjebak dia? Apa salah orang ini sama Pak Sony? Maaf, Pak. Pak, sengaja aja, Pak. Sengaja. Kamu di mana sih? Saya maaf, Pak. Kotor. Wartawan brengsek, Lin. Seenaknya bikin gosip tentang bokap gue. Kamu ngomong apa, Re? Reza Rifa itu bokap gue, Lin. Dan gue yakin, bokap gue nggak akan melakukan perbuatan sebejat itu, Lin. Kamu anak Reza Rifai? Iya, Lin. Dan gue akan cari tahu siapa pelakunya, Lin. Acara saya akan ditinjau kembali. Maksud Bapak? Saya mendapat laporan dari rekan-rekan mahasiswa di sini. Acara fashion show kamu dinilai melenceng dari misi yang sebenarnya. Melenceng? Ya. Kami memberikan izin mengadakan acara itu kan untuk menggalang dana sebagai kegiatan amal. Itu memang tujuannya, Pak. Tapi rekan-rekan mahasiswa lainnya merasa kamu menggunakan acara itu untuk kepentingan kamu sendiri. Maksud Bapak apa? Kamu untuk mencari nama dan popularitas kamu sebagai perancang busana. Bukan sebagai acara amal semata. Karena itu acara ini akan saya tinjau lagi. Dan saya akan mengadakan pooling pendapat dengan semua mahasiswa yang di kampus ini. Bokap cuma bukan artis yang hebat, Lin. Tapi dia juga ayah dan suami yang bertanggung jawab sama keluarganya. Lin, lo tau nggak? Nyokap sok dengan berita ini, Lin. Saya nggak tahu, Re, kalau Reza Rifai itu bapak kamu. Gue nggak mau gemar-gembor sih, Lin. Gue juga nggak mau orang-orang tahu kalau gue anak aktor hebat. Gue juga nggak mau gue di bawah bayang-bayang popularitas bokap gue. Lin, kenapa lo? Saya ikut prihatin, Re, sama kamu. Thanks, Lin. Gue mesti cari tahu siapa yang keladi semua ini, Lin. Maksud kamu, Re? Gue nggak bisa tinggal diem, Lin. Bokap dilakukan kayak gini. Ini nggak adil. Sampai kemanapun, akan tetap gue kejar dia. Sorry, gue kuliah dulu.
Ini buat lo. Bos merasa puas dengan hasil kerja lu semalam. Pokoknya selama lu bisa bikin bos senang, lu juga bakal ikut senang. Angkat, itu telepon dari bos. Halo? Sekarang kita jadi tambah dekat. Komunikasi lebih lancar dengan handphone ini. Pak Sony? Kamu harus tahu, untuk sementara saya tidak akan mengganggu kamu. Tapi kamu harus ingat, kapanpun saya mau, kamu harus siap untuk membantu saya. Mengerti? Hah? Halo? Halo? Saya nggak tahu kamu punya handphone. Iya, Jen. Nomornya berapa? Hmm? Kenapa? Saya nggak boleh tahu. Ini bukan handphone saya, ini saya pinjem. Ini punya teman saya. Saya Jen dulu, Jen. Ibu buat sesuatu. Buat saya, Bu. Ini kan kemeja untuk laki-laki. Ya nggak apa-apa, Bu. Yang penting kan baru. Ibu sudah belikan untuk kamu. Yang kemeja ini untuk Malin. Nih, untuk kamu. Ibu belikan baju baru buat saya. Mudah-mudahan kamu suka. Ati, kamu kan anak ibu juga. Jadi kalau ibu punya rezeki, insya Allah ibu akan selalu ingat Malin dan juga kamu. Kasih, Bu. Sudah sana, kamu coba bajunya. Sekalian kamu ikat rambut kamu biar kelihatan rapi. Ibu mau lihat, cepat. Yuk. Ya elah, punya handphone nggak tahu nomornya. Mana sih? Man, aku tadi tuh udah catat, cuman aku kehilangan. Ah, kelewatan lu, Lin. Lu tuh bener-bener aneh tau nggak? Sini. Ada yang nelfon, itu ada yang nelfon. Ini gue yang nelfon, ini gue miss callin biar lu tahu sendiri nomor lo, ngerti? Nih, lo apalin nomor lo nih. Lo apalin deh tuh nomor lo. Tawa. Apa lu? Jangan sirik lu. Nggak ada batas-batasnya kamu pakai baju ini. Baju feminin, tapi kelakuan kayak preman nih. Biarin lu sirik lu, kagak punya ya, nggak dibeli. Saya? Apa dia? Ya Mbak, Sorry. Telepon deh. Ada apa deh? saya mesen nasi bungkus sama air. Cepet ya. Iya, bentar ya. Iya. Enak. Brengsek. Sekarang ikut-ikutan jadi pelayan tuh anak. Jatah tip saya jadi berkurang diambil dia. Sialan. Mendingan tuh poster lu cabut aja deh. Apa? Acara juga belum terjadi kan? Gue dengar-dengar katanya masih mau tinju lagi sama dekan fakultas. Lo tau dari mana? Om Andre tuh om gue. Lo nggak tahu kan? Ini kan bukunya Bang Malin. Kok bisa ada sama saya sih? Wah, gawat nih. Saya mesti balikin. Dek, ini udah deh. Semuanya 7.500. Mbak pegang dulu ya. Saya mesti balikin buku ini ke Bang Malin. Dek! Jangan-jangan Malin anaknya Bu Den. Dek! Tunggu, Dek! Dek! Aduh, jalan aja nggak becus. Mau nyanyi saya jadi pelayan lagi. Ih, sadar dong. Lu emang cari gara-gara lu sama gue. Hah? Wah hajar lu. Wah hajar. Lu, asal lu ya. Cari gara-gara lu sama gue lu. Ah,
ibu orang udah mau seru dipisahin sih. Ah, Untuk apa kamu layani Yeyen? biarin aja, mulutnya kudu disumpel sama kenpel. Hus, kamu ini kalau bicara ada-ada saja. Bukan gitu, Bu. Tadi ada anak kecil yang beli nasi bungkus. Dia ngomongin soal Malin. Malin? Iya, Bu. Tadi anak itu ngomong gini, wah kok buku kuliahnya Bang Malin ketinggalan di tas aku? Mau buru-buru nganterin ke kampusnya. Gitu ngomongnya, Bu. Ya Allah. Kalau ternyata yang dia bicarakan itu Malin anak ibu. Syukurlah kalau ternyata Malin bisa jadi anak kuliahan di Jakarta, Ti. Ibu juga turut senang. Makanya, Bu, tadi saya ngejar anak itu, mau nanyain. Itu Malin anak ibu bukan gitu. Malah dijegal sama nenek lampir tuh si Yeyen. Masa sih gara-gara Kartika acara kamu bakal dibatalin? Kalau bukan dia, siapa lagi? Buktinya dia tahu. Kamu tahu nggak kalau Pak Andre, dekan fakultas kita, itu masih famili sama dia. Pasti dia nyebar-nyebar fitnah buat acara saya dibatalin gara-gara dia. Mungkin Kartika kesal kali, Jen. Namanya kamu coret dari daftar acara. Bukan karena itu. Mau tahu nggak kenapa dia benci sama saya? Kenapa? Iya, dia ngiri ngeliat aku sama kamu deket. Dia ngiri sama hubungan kita. Hubungan kita. Iya, hubungan kita di fashion show. Udah mau balik ya? Iya, Nanti malam ada acara nggak? nanti malam. Iya, nanti malam aku ada acara pesta. Kalau mau telepon ya. Ini nomor teleponnya. Jangan lupa telepon ya. Woi, Ref, aduh bang, gimana sih abang masa lupa? Buku abang nih nyelip di tas saya. Jadi saya kesini deh buru-buru. Waduh, makasih banyak, Rif. Ini abang baru mau ke rumah gara-gara mau ngambilin buku. Kamu udah makan siang belum? Aduh, gue udah beli makanan. Tapi gue titipin lagi karena harus ngasih ini buku ke lo. Ya udah, kita kesana aja sekarang. Aduh, bente. Mana restorannya? Tuh, Itu restoran. iya. Itu warung, Rif. Ya elah, sama aja mending kita makan. Mbak, ikut abang. Langsung makan di Itu kan anak yang tadi Elah, masuk bukul ini. Mbak. Dek! Dek! Hai! Sini, Dek! Ada apa, Ti? Anak itu, Bu. Anak itu lewat diboncengin cowok keren. Anak yang mana? Anak yang tadi beli nasi bungkus, yang nyebutin nama Malin. Mana? Mana? Ya, Bu. Udah pergi deh. Maafkan Lili, Pak. Lili sering mengecewakan Papa. Sampai akhirnya Apa pergi pun, Lili tidak ada di samping Apa. Maafkan Lili, Pak. Li, sudahlah Li. Semua sudah terjadi.
Jangan kau terlalu menyesali diri. Mungkin ini adalah jalan terbaik buat kau dan apa kau. Siapa yang berani menggagalkan acara kamu? Dekan fakultas, Pak. Alasannya? Alasannya tuh nggak masuk akal banget tau nggak, Pak? Udah gitu kayaknya ada yang nggak suka sama aku di kampus. Ada yang tidak suka sama kamu. Siapa? Iya, namanya Kartika, anak fakultas ekonomi. Masa cuma gara-gara cowok doang? Nyebelin banget sih tuh orang. Jadi urusan cowok? Iya, Papa inget nggak teman aku yang waktu itu ke rumah? Malin? Iya, Malin. Kayaknya dia suka sama Malin. Makanya dia cemburu tuh ngeliat aku berdua mulu sama Malin. Dan kayaknya dia yang ngerencanain mau ngebatalin show aku. Jangan takut sayang. Papa yang akan menjamin acara kamu tidak akan batal. Apapun alasannya. Hanya gara-gara fitnah murahan teman kamu itu. Semuanya akan lancar. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu. Bener ya, Pak? Iya. Abang ngapain sih? Urusan sama preman itu. Kamu pikir saya nggak terpaksa, Rif? Kalau saya tolak, saya pasti langsung dipecat, Rif. Jadi abang mikirin pekerjaan? Bukan cuma kerjaan saya aja, Rif. Ini juga nyangkut kerjaan teman saya. Kalau saya tolak, dia pasti juga dipecat. Saya nggak tega, Rif. Saya jadi ngerasa berdosa sama Ray, Rif. Kurang baik apa dia sama saya? Ya, apa boleh buat. Sekarang mendingan abang pergi aja deh dari kerjaan itu. Mencari kerjaan yang lain. Biar nggak berurusan sama preman itu lagi. Udah terlambat, Rif. Terlambat? Terlambat apaan sih, Bang? Bang! Mau apa lagi kamu kesini? Hah? Bos mau bicara sama lo. Halo? Iya, Pak Sony. Udah jelas, apa yang diperintahkan bos. Ingat, jangan bikin bos kecewa. Ayo turun. Malin? Kamu kok datang nggak telepon dulu sih? Saya kan udah batalin datang ke acara pesta teman saya. Malah datang tiba-tiba begini. Saya kesini mau ngajak kamu pergi, Tik. Kamu mau ajakin saya pergi? Mau pergi kemana? Tapi sebelum pergi, saya pengen ngomongin soal Jenny sama kamu. Ngapain sih ngomongin si Jenny? Kata Jenny, gara-gara kamu fashion show-nya emang mau ditinjau kembali. Sampai-sampai mau dibatalin. Bener nggak? Iya, Jadi bener? biar tahu rasa tuh orang. Kamu ngapain sih berdiri situ terus? Sini dong. Ngapain sih kamu kayak gitu, Tik? Biar dia tahu siapa saya. Dan biar dia nggak seenaknya sama saya. Kamu nggak tahu siapa Jenny, Tik. Apa? Dia tuh kan cuma anak baru di kampus kita. Anak baru aja guys, selangit begitu. Dan dia juga baru tahu kalau om saya tuh dekan di kampus. Makanya sekalian aja biar saya suruh om saya tuh batalin semua acara dia. Biar gigit jari. Tik. Ngapain sih ngomongin si Jenny? Katanya kamu ngajakin aku pergi. Aku ganti baju dulu ya. Halo? Iya, Pak.
Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Apa maunya Pak Sony? Tik, kamu kenapa, Tik? Saya nggak sengaja. Tik, Aduh sakit. saya bawa ke dalam, saya bawa ke dalam. Aku nggak bisa berdiri. Ke dalam aja dulu, yuk. Bisa nggak? Halo, Bos. Apa? Anak yang satu itu memang cerdik. Kita biarkan saja. Malam ini kita kasih kesempatan buat dia. Malin, kamu mau coba-coba menghina dari saya. Kamu mau lari dari saya. Kita lihat saja sejauh mana kepintaran kamu. Kamu nelfon siapa? Ya mau nelfon dokter lagi. Aduh. Hati-hati. Maafkan saya, Tik. Saya terpaksa melakukan ini supaya kamu tidak celaka. Ya Allah, hamba mohon kepadamu. Berikanlah hamba petunjuk dan kemudahan agar hamba bisa bertemu dengan Malin, anak hamba. Amin. Selamat pagi, Pak. Apa benar Bapak pemilik warung ini? Betul, Pak. Apa yang terjadi? Si Ati sama ibu tua itu merampok warung Bapak, Pak. Aduh, Bapak sih nggak percaya sama saya. Bapak terlalu sayang sama mereka. Mereka itu kan maling. Apa? Mereka maling? Iya. Ya, semalam telah terjadi perampokan di warung ini. Menurut keterangan Nyonya Yeyen, kedua pekerja yang ada di sini melarikan diri. Maksud saya menghilang tanpa alasan. Pasti mereka malingnya, Pak. Kalau enggak, ngapain mereka kabur pagi-pagi begini? Apa Bapak pernah menyimpan identitas mereka berdua? Nggak ada, Pak. Baiklah, kami akan masukkan mereka dalam daftar tersangka. Tersangka?
Masya Allah. Kok ibu kembali ke sini? Ada apa, Bu? Apa ibu udah ketemu dengan Pak Idang dan menjelaskan kejadian semalam? Ternyata warungnya Pak Idang itu tidak buka, Ti. Makanya ibu kemari, ibu pikir lebih baik ibu menemani kamu. Ada apa, Bu? Tampaknya ibu gelisah. Tidak ada apa-apa. Maaf, Bu. Ini resep yang harus ditebus. Terima kasih. Totalnya 115.000, Bu. 115.000? Iya. Ya Allah, bagaimana caranya saya bisa menolong Ati? Kemana saya harus mencari uang? Bu. Ati, kamu masih kuat kan? Masih, Bu. Ati, jangan belok ke sana. Itu kan jalanan menuju warung kita, Bu. Iya. Tapi kita tidak mungkin kembali lagi ke warungnya Pak Idang. Emang kenapa? Lin, gue udah dapat nama wartawan yang nulis berita itu, Lin. Dan dugaan gue bener. Dugaan apa? Ada pihak tertentu yang sengaja memfitnah bokap gue. Itu kerjaan mafia. Mafia? Iya, bokap gue pernah nolak tawaran sebuah perusahaan rekaman yang dikelola oleh seorang mafia. Kayaknya mereka sakit hati, Lin. Mau ngancurin reputasi bokap gue. Hei, Lin, lu kenapa sih? Lu dengerin gue nggak? Dengerin, Ray. Terus, kamu mau apain wartawannya? Paling nggak gue kasih pelajaran. Diapain? Nih! Biar dia tahu rasa kalau gue nggak suka. Sudahlah, Bu. Apa yang Ibu sembunyikan dari saya? Ada apa, Bu? Kenapa kita nggak boleh kembali ke warung Pak Idang? Kita difitnah, Ti. Kita dituduh bersekongkol untuk mencuri warungnya Pak Idang. Sekarang kita jadi tersangka. Ibu tidak mau berurusan dengan polisi. Apa? Kurang ajar. Pasti itu si Yeyen. Anak itu mesti dihajar, Bu. Sudahlah, Ti. Tidak perlu diperpanjang masalah ini. Lagi pula siapa yang mau percaya pada kita, orang miskin yang tak punya apa-apa? Mereka pasti lebih percaya pada si Yeyen itu. Sakit lagi ya, Ti. Lebih baik kita berpikir bagaimana caranya menyembuhkan luka kamu ini. Kamu tunggu di sini, Ibu carikan minuman ya. Jangan kemana-mana. Maaf, Bu, mengganggu. Iya, ada apa? Barangkali Ibu perlu bantuan untuk cuci piring. Saya bisa bantu. Ibu tidak usah bayar. Ibu cukup memberikan minuman, saya mau. Maaf, saya tidak terima tenaga kerja lagi. Habis saya sendiri aja udah cukup. Maaf ya. Maaf, Bu. Permisi. Maaf. Kalau yang mati, gue yang repot tau. Mas. Ya Allah, kasihanilah kami. Kepada siapa lagi hamba memohon kalau bukan kepadamu, ya Allah. Mahasiswa yang bernama Kartika mengancam anak saya. Saya akan melakukan apa saja untuk membahagiakan anak saya. Kamu tahu, Jenny itu anak saya satu-satunya. Saya tahu, Pak. Tapi, Pak, apa nggak bisa diselesaikan secara damai, Pak? Apa? Damai? Maksud saya, supaya nggak
jatuh korban, Pak. Kalau enggak, Pak, bisa nggak Bapak kasih waktu untuk saya supaya saya yang selesain, Pak? Oke. Saya akan kasih kamu kesempatan. Tapi ingat, kalau sampai acara anak saya itu batal, kamu yang akan menanggung akibatnya. Paham? Dik, ngapain kamu masuk kampus? Saya udah nggak apa-apa kok. Kata dokter juga udah boleh jalan. Tik, tapi Ah, udah deh. Aku mau ketemu Pak Andre. Pak Andre-nya lagi rapat. Rapat? Beneran, aku ngeliat sendiri, Tik. Lagi rapat sama dosen-dosen yang lain di ruang rapat. Beneran, mendingan kamu mau nggak temenin aku makan? Aku traktir. Ketemu Pak Andre-nya besok aja. Ya? Iya deh. Yuk. Kartika boleh aja ngebatalin fashion show gue. Tapi dia gak bakalan bisa ngerebut Malin dari gue. Tumben kamu pakai neraktir segala. Saya ngerasa bersalah sama kamu, Tik. Gara-gara saya kaki kamu sampai kayak gini. Ah, itu kan masalah kamu. Itu kan kecelakaan. Justru sebenarnya aku lagi yang banyak salah sama kamu. Aku sering menghina kamu, iya kan? Emang kamu gak dendam sama aku? Almarhumah ibu saya bilang dendam itu nggak ada gunanya. Almarhumah ibu? Ibu saya udah meninggal. Ayah kamu? Hampir malam, Bu. Kenapa Ibu nggak pergi ke restoran itu? Restoran di mana Ibu ketemu sama Malin. Ibu tidak akan pergi ke sana, Ti. Kenapa, Bu? Tiap sore kan Ibu ke sana. Siapa tahu sore ini Malin juga ke sana, Bu. Kamu itu kan sedang tidak sehat. Ibu akan menjaga kamu di sini saja. Jangan, Bu. Ibu pergi aja. Jangan gara-gara saya Ibu hilang kesempatan bertemu dengan anak Ibu. Ati, saat ini yang lebih penting itu kamu. Ibu tidak akan pergi kemana-mana. Ibu akan menjaga kamu. Kita sholat maghrib. Ayo. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Lapangkanlah tempat mereka di sisimu, ya Allah. Jauhkanlah mereka dari siksa kubur. Dan bimbinglah hamba-Mu ini untuk tetap di jalan-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mana lagi sih, Bu? Udah nggak kuat nih, Bu. Sedikit lagi, Ti. Yang sabar ya. Kita harus cari tempat aman supaya nggak dikejar-kejar polisi. Ini pasti si Yayan yang fitnah kita, Ibu. Dia mesti dihajar balik sana, Ibu. Sudah lagi. Yang penting sekarang kita cari tempat aman. Dan ini kan merupakan cobaan buat kita. Kamu harus sabar. Sebentar lagi kok sampai. Ya. Yang sabar ya. Jangan. Ampun. Ampun. Jangan. Ampun. 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 Ati. Masya Allah. Ati, bangun, Ti. Bangun. Ini Ibu. Lepaskan. Kau pergi. Kau pulang. Lepaskan. Ya Allah, tolong kuatkan Ati. Kamu harus kuat, Ti. Capek. Kau pulang. Ati, bantu Ibu. Kamu harus bangun. Kita akan cari pertolongan. Ya, ayo bangun. Bismillah.
sini dulu nanti. Tunggu sebentar ya. Suster, maaf, anak saya butuh pertolongan dokter. Badannya panas sekali dan dia sekarang sudah setengah tidak sadar. Jadi tolong, suster, tolong sekali. Ya, Ibu isi formulir pendaftarannya dulu ya. Formulir? Ya, isi formulir pendaftaran untuk pasien baru. Ini sudah ketentuan rumah sakit, Ibu. Jadi Ibu harus mengikutinya. Isi formulir pendaftaran untuk pasien yang baru sebesar Rp25.000. Uang apa itu, suster? Rp25.000 uang untuk pendaftaran. Apa tidak sebaiknya anak saya ditolong terlebih dahulu? Saya tidak mau terjadi sesuatu nanti terlambat, suster. Tolong sekali. Tidak bisa, Ibu. Yang perlu pertolongan bukan cuma Ibu saja, yang lain pun perlu. Kalau memang Ibu mau, silakan Ibu isi formulirnya. Tidur di sini, Ti. Malin, kamu belum pulang? Belum, Pak. Nanti saya akan kunci-kuncikan semua, Pak, pintunya. Oke, saya duluan ya. Indeks saham gabungan. Saham komoditi naik 9 poin. Jenny, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Pak. Anak itu masih membuat kamu kesal. Anak yang mana? Kartika. Kamu kan bilang sama Papa kalau dia itu berusaha untuk menggagalkan acara kamu. Oh, Kartika. Udah beres kok, Pak. Tuh anak juga udah nggak kuliah. Katanya sih ada kecelakaan kecil. Baguslah. Jadi dia nggak bisa pengaruhin dosen atau ngadekan untuk batalin acara show saya. Bagus. Tapi kenapa kamu kelihatan? Siapa yang murung sih, Pak? Sayang, Papa kan bisa ngelihat dari raut wajah kamu. Papa bisa membaca pikiran dan perasaan kamu. Coba, ngomong, ada apa? Udah, Jenny nggak apa-apa. Jadi pergi dulu ya, Pak. Nggak apa-apa. Dah. Bagus. Pintar juga si Malin. Kartika dibuat celaka. Supaya dia tidak kuliah dan tidak mengganggu acara anak saya. Tapi kenapa Jenny kelihatan masih murung? Pak, maaf. Iya, Bu. Mau tanya, Bapak lihat perempuan yang tadi duduk di sini, badannya agak gemuk dan dia sedang sakit?
Barusan disuruh pergi, Bu, sama Pak Satpam. Pergi? Terima kasih ya, Pak. Kemana lagi Ati pergi? Baru ditinggal sebentar. Udah menghilang. Siapa? Katanya sih suruhannya Pak Niko. Udah cepetan sana temuin. Suruhan Pak Niko. Ngapain Pak Niko nyuruh orang kesini pagi-pagi? Nggak tahu. Ya udah, kamu bilang abang lagi mandi dulu ah. Ih, capek aja nih. Ngapain Pak Niko nyuruh orang pagi-pagi sini? Selamat siang Pak. Masuk. Duduk. Saya mau menunjukkan sesuatu sama kamu.